Lo laktos intoleran nggak? Biasa aja. Masa? Ih, kenapa? Nggak, karena rata-rata sebetulnya banyak orang laktos intoleran tapi mereka nggak sadar yang. Gue biasa aja kok. Udah pernah cek? Hmm? Udah pernah cek? Belum sih. Cek deh. Ini mumpung ya, karena kan dari kemarin juga kan gue post. Gila-gila cek. Iya, Bo. Di Prodia sama di Kalbe tuh ada genetic test. Kalau di Prodia gue pernah food sensitivity test. Jadi lu dites darah untuk ngecek aja sebenarnya badan lo itu sensitifnya terhadap makanan apa aja. Nanti gue cek ya. Bukan alergi loh. Iya, Tahu kan bedanya sensitif sama alergi apa, teman-teman? tahu. Kalau alergi itu misalnya lo alergi udang, lo makan udang, lo langsung memberikan reaksi terhadap alergennya, bengkak, jerawat, merah-merah. Kalau sensitivity itu lo nggak langsung memberikan reaksi wet badannya, tapi dia menahun. Ya, Gitu. iya. Jadi kayak dari tes gue itu ya, gue tuh I found out kalau gue memang sensitif terhadap gluten. Oh ya. Iya, sementara selama ini gue tuh suka sekali kan makan roti. Oh, biasanya kan gitu ya. Justru yang kita suka itu sebenarnya kurang baik buat badan kita. Ternyata dan I found out apa efeknya apa di badan gue tuh kembung. Oh, ngomongin soal kembung ya. Lu kepapar nggak sih sama iklan di TikTok yang koyo buat mengatasi kelembapan badan itu? Kelembapan. Lu nggak dapet ya itu ya? Gak dapet yang. Jadi ada koyo, kayaknya Oh, buatan Cina. oh, oh, Si koyo itu lo tempel di pusar lo. oh, oh. Nah, katanya tuh kalau misal lo sering buang angin, mulut kering gitu ya, tidur lo ngiler, terus Oh. abis itu apa lagi ya? Ada beberapa lah gitu ciri-ciri. Itu tanda bahwa badan lo tuh lembab. Ya, Nah, terus abis itu lo beli koyo itu lo tempel di perut lo, di pusar lo gitu ya, di depan pusar lo gitu. Terus abis itu nanti tuh Mbak ini kepapar tuh. Terus nanti lo tempel di perut lo, terus nanti lo mengempes perut lo. oh gitu. Iya, Belalang kupu-kupunya di Mandel dong. di toko di TikTok Shop ada Oh, linknya. Gue oh, penasaran pingin coba, tapi gue takut kayak orang bodoh gitu. nggak apa-apa, coba aja. Lu nggak pernah tahu kalau lu nggak coba. Bener sih. You'll never Iya. know kalau lu nggak coba. Betul tuh ada yang komentar gini, Dave, lu tuh yang bikin lu kembung adalah raginya. Betul, karena selain gluten, gue juga alergi sama ragi. Jadi bukan cuman roti beragi aja yang gue bikin kembung, minuman beragi juga gue kembung. Wine juga dong berarti. Yes, wine, bir, Alkohol. iya. Oh, nggak boleh lo minum itu berarti. Betul, gue hanya bisa mentolerir 1 gelas. Oh gitu. Di atas itu lo kembung. Ember. Oh. Nah, tapi jangan salah ya, gue tuh kan suka sekali roti, ya. Gue masih sesekali menikmati dessert, kan Iwat lihat ya. Tapi gue nggak serakus dulu gitu. Kalau dulu tuh gue bangun pagi sarapan roti gitu. Nggak sempat makan, yang gue cari buat ganjel roti. Duduk di restoran kan house bread, itu yang gue ganyam duluan tuh, ya kan. Sekarang gue udah enggak. Hmm. Gue makan asli yang emang pengen gue nikmati gitu loh. Ini tuh lo akan berapa lama kira-kira meminta gue untuk sensitivity test ini? Oh enggak sih, gue nggak minta apa-apa dari lu, Wet. Gue tuh udah hidup tuh udah nggak pernah meminta lagi. Kayaknya tuh gue nggak akan berhenti sampai gue berangkat ke Prodia atau ke Kalbe untuk sensitivity test ini. Ya sadar diri Rasa aja.
Ah, kerasa. karena udah diulang-ulang sering banget ya, Say. Iya, benar. Gue gak habis pikir sama orang-orang kayak lo kalau beli sneaker kayaknya rela banget lu keluar jut-jut, tapi kalau untuk tes-tes begituan lu keluar jut-jut lu ogah. Gue bingung. Dah Gini, tuh. gini, Ya, gini. hadir. Gue tuh males banget ke dokter, ke klinik, dan hal-hal sejenisnya. Males, gue nggak suka, Nah, gitu. sekarang Nah, itu klinik-klinik gitu ambil darah gitu, web ada layanan dia nyamperin lu dimanapun lu berada. gue nggak suka sama begitu-begituan. Oh jadi lu Nanti ya, sampai gini. Gue itu sampai nanti gue yang sadar sendiri, gue berangkat. Tapi oh terima iya. kasih banyak untuk informasinya. Paling nggak, gue sekarang tahu kalau misalnya udah kerekam nih di kepala gue. Kalau gue mau cari sensitivitas tes tuh kemana tuh gue udah tahu gitu. Oke. Ya, Oke. sama kayak eh, kenapa gini. Kenapa gue males ke dokter atau ke klinik? Karena kadang-kadang gini, gue nggak kenal sama dokternya gitu. Hmm. Ya, nah kan begitu gue kenal sama dokter Erwin, gue kenal dokter Paulus, tuh gue kayak punya pegangan gitu. Jadi kalau apa-apa gue ke situ aja. Iya. Tuh. Ya kan itu memang human nature. Ya, kita tuh rasa lebih nyaman kalau kita kenal. Mm-mm. Bener nggak? Enggak, gue nggak takut suntik, gue nggak takut, gue males, Mm-mm. karena ngapain gitu ke situ tuh gitu. Iya. Jadi lu bukan takut diambil darahnya gitu. Enggak. Kan? Karena kalau lu memang takut diambil darah gitu, misalnya lu nggak mau, lu pengen hasil darah tapi nggak mau diambil darah, berarti mungkin bukan medis bapak cocoknya, mungkin bapak cocoknya tuh klinik gitu ya. Nah, Yang di Terawang dari jarak 50 meter nah, udah ada hasil gitu ya. itu termasuk juga gue nggak suka ke tukang tarot. Kenapa? Nggak suka, gue nggak suka, bener-bener nggak suka. By the way bukan tukang tarot. Kalau Apa dong? kalau tukang tuh tukang jahit, tukang Oh iya, las, tukang iya. pagar, tukang tanaman. Kalau tarot itu bukan tukang, Apa dong? ahli tarot. Oh iya, oke. Ahli tarot, ahli feng shui, Iya. ahli apa lagi? Ahli nujum. Gue nggak suka. Tapi lu ke Bude Novi di kuput, dikuput. Dipaksa kan? Oh iya, dipaksa Kinoy. Nah, gitu. Jadi udah kalau misalnya lu nanti menyarankan kayak apa ya? Kayak gue nyuruh lu maraton gitu. Oh iya. Ya. Oke. Ya kan? Terus sampai nanti matahari terbenam di timur, nah lu baru berangkat maraton gitu. By the way ya, lu lihat Iya. ya, speaking of maraton, Heeh. kan teman kita itu juga gue agak amazed ya, Moza Pramita tuh ternyata tiba-tiba finish maraton di Berlin. Sorry, gue ralat. Bukan tiba-tiba. Oke, sorry gue ralat. Gue kurang aware kalau temen gue ternyata hobi maraton. Betul. Oh, karena dia nggak tiba-tiba. Ini udah yang kedua dia finish maraton. Full maraton ya, 42 kilo. Oh, tiba-tiba tuh nggak tepat ya. Nggak tepat. Nggak Kalau tepat. tiba-tiba tuh Raffi Ahmad dapat gelar dokter, nah itu tiba-tiba ya. Sorry, dokter, bukan dokter. Oke, itu tiba-tiba ya. Gimana ya? Iya, kan kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba gitu ya. Ya, ujuk-ujuk dapat doktor honoris causa gitu ya. Iya, itu tiba-tiba. Tapi kalau Moza maraton ternyata nggak tiba-tiba. Gue Iya. baru tahu gitu. Heeh. Lu lihat nggak kemarin postingan Moza? Dia nyelepet siapa sih? Dia bilang gini, mana nih yang ngaku-ngaku maraton tapi postingnya medalinya medali 10K. Nggak, gini. Emang Jadi banyak begitu tuh. sebenarnya gini. Gimana ya ngomongnya ya? Gini. Jadi Medalinya beda ya. bukan gini. Oke. Jadi gini. Oke, kalau ini kata tiba-tiba bisa gue gunakan nih. Oke. Ya. Kan memang 1-2 tahun terakhir ini maraton tuh kayaknya gegap gempita. Iya.
Ya, dikarenakan salah satu super mega influencer tiba-tiba maraton. Oh, tiba-tiba dokter, tiba-tiba maraton. Sampai kan gempar juga tuh para maraton entusias gitu ya. Orang-orang yang maraton tuh kan latihannya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Oh. Nah, si super mega influencer ini ujuk-ujuk finish maraton. Oh gitu, ini orang yang sama. Akibatnya apa nih? Akibatnya banyak banget orang yang kemudian ingin maraton juga. Kenapa? Karena dipikir gini, dia aja bisa dengan kesibukan seperti itu, nggak kelihatan latihan, finish. Oke. Sementara maraton itu kan sebenarnya ngerusak badan, Bo. Hah? Bo, lo lari 42 kilo. Oh. Manusia itu kan tidak didesain lari 42 kilo. Oke. Lanjut ya. Akhirnya ada beberapa kejadian, ada yang meninggal, Oh. ada yang cedera, I ada see. yang begini, ada yang begitu. Itu satu akibatnya. Akibat kedua adalah balik lagi, tiba-tiba semua orang lari. Lanjut ya. Nah, si tiba-tiba ini nggak tahu lari itu apa. Dipikir kalau lari rame-rame itu sama dengan maraton. Padahal sebenarnya nggak bisa, maraton itu 42 kilo. Nah, banyak nih orang-orang yang lari 5 kilo bilangnya maraton. Lari 10 kilo bilangnya maraton. Oh, jadi mungkin si tiba-tiba mega influencer ini berpikir bahwa adegan lari di activity of running namanya maraton. Padahal maraton Bukan. Dia memang finish maraton. tapi nggak 42 kan? 42, dia finish 42. Yang jadi masalah adalah dia tuh tidak menceritakan journey-nya. Oh. Dia tidak menceritakan journey-nya dan dia tidak bilang bahwa full maraton adalah atau yang disebut maraton 42 kilo. Oh. Masyarakat Indonesia kan agak kurang pintar. Mm-mm. Dipikir semua aktivitas lari Oke, ngerti. event disebut sebagai maraton. Nah, Moza tuh kemarin mulai gedek. Oh, ngerti. Nggak semuanya yang lari rame-rame sama orang-orang lo kata maraton Ngerti, gitu. Jadi salah komunikasinya tuh bukan di super mega tiba-tiba lari maraton, tapi Bukan. rakyat yang salah mengartikan. Betul. Si super mega influencernya sih nggak salah. Dia memang bener-bener lari maraton. Dia finish 42 kilo gitu. Betul. Berarti sebetulnya persepsi masyarakat komunikasinya kurang baik. Betul. Oh. Plus, lanjut. Kemarin kan dia juga si super mega influencer ini baru finish Berlin Marathon juga kan? Iya. Nah, di event pada saat ada namanya race pack collecting. Jadi race pack tuh kan kalau lo lari gitu tuh ada race pack. Race pack tuh isinya ada merchandise, ada bibnya, ada apa segala macam. Nah, di situ tuh suka dibikin event-event kecil. Ya. Nah, anaknya yang umur 2 tahun apa 3 tahun itu diikut sertakan event baby itu. Oh, lucu banget, emang boleh Betul. kan? Iya, dan nggak 42 kilo ya, kayak cuma berapa puluh meter kali atau berapa meter gitu lari. Nah, cuma dibilangnya, wah ini mau kayak papa ya, maraton. Terus bilang, aku juga maraton, gitu. Makin salah komunikasinya. Tuh, ada yang komentar gini, yakin. Soalnya sang Mega Bintang kaosnya beda sama yang 42 kilo. Soalnya emang kalau bintang kan warna kaosnya beda, Mbak. Part itu aku nggak ikut-ikut. Kalau bintang tuh bajunya nggak boleh sama yang lain. Benar, ya. Ibaratnya kayak Dave gitu, diundang jadi pembicara, jadi MC, mana mau dia bajunya sama kayak yang lain. Bener nggak? Paham. Gitu. Jadi teman-teman, kalau lo ikut event lari, nggak 42 kilo jaraknya, jangan bilang maraton ya, gitu. Lari aja. Lari aja, gitu.
Iya. Oke. Itu sih. Jadi Moza tuh kemarin menginformasikan seperti itu. Cuman kan gayanya Moza ceplas-ceplos ya. Iya. Moza tuh senior. Kalau nanya Moza siapa sih? Moza siapa sih? Moza Pramita, senior gue di UI. Itu Galeri Demono, guys. Galeri Demono. Iya, Galeri Demono. Galeri Demono. Benar, istilahnya fun run gitu. Nah, gue tuh masih fun run. Gue tuh anaknya fun run. Jadi for fun tuh gue, for fun. Iya, gitu. Half marathon 21 kilo. Jadi kalau lo udah ngomongnya 21 kilo, half marathon. Kalau udah maraton itu 42 kilo. Gitu ya teman-teman ya. Iya, makasih ya Pak untuk penjelasannya ya Pak. Macama.